Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu pendekatan teologi agama. Saya, Siporandu, akan membantu diskusi pada podcast kali ini bersama kedua narasumber, yaitu yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Yudin Pauline. Halo, perkenalkan nama saya Yudin Pauline. Yang akan membantu kita memahami bagaimana agama Kristen memandang keberadaan agama lain serta bagaimana membangun dialog yang sehat dalam masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai narasumber. Senang sekali bisa hadir dan berbagi dalam podcast ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa tujuan dalam diskusi Ini adalah untuk memahami berbagai pendekatan dalam teologi agama, melihat tantangan yang dihadapi masyarakat dan gereja dan umat Kristen dalam multikultural, serta menemukan cara membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain tanpa kehilangan identitas umat Kristen. Simpan itu sebelahnya yang dimaksud dengan teologi agama. Teologi agama adalah cabang teologi yang membahas bagaimana agama Kristen memahami keberadaan agama-agama lain. Bidang ini berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah keselamatan hanya ada dalam Kristus, bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap agama lain, apakah agama lain memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman agama, pembahasan ini menjadi sangat penting. Maksud dengan pendekatan eksklusifisme. Pendekatan eksklusivisme berpendapat bahwa keselamatan hanya tersedia melalui Yesus Kristus. Dasar antara lain dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pendekatan ini menekankan keunikan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dunia ini. Apa kelebihan dan tantangannya? Kelebihan adalah menjalankan umumnya ajaran Kristen, namun tantangannya adalah dapat menimbulkan kesan tertutup apabila disertai kasih dan penghargaan dalam memeluk agama lain. Mana dengan pendekatan eksklusifisme? Eksklusifisme, kita mengikuti Kristus sebagai sumber keselamatan, tetapi percaya bahwa kasih Allah bekerja juga di dalam sendiri sendiri. Tokoh yang terkenal di ini adalah Karl Rahel. Menurutnya, seorang dapat menerima kasih karunia Allah meskipun belum mengenal Kristus secara eksplisit. Nah, apa manfaat pendekatan itu? Pendekatan ini membuka ruang dialog dan penghargaan terhadap agama lain sambil tetap mempertahankan keyakinan Kristen. Lalu bagaimana dengan pluralisme? Pluralisme berpendapat bahwa semua agama pada dasarnya merupakan jalan yang sah menuju Tuhan atau realitas tertinggi. Tokoh yang disebut terkait dengan pandangan ini adalah John Hick. Menurutnya setiap agama memiliki cara masing-masing dalam memahami Tuhan. Apa kritik terhadap kata ini? Banyak teolog Kristen menilai bahwa pluralisme berisiko mengurangi keunikan Kristus dan menganggap semua ajaran agama sama, padahal setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda. Mengapa pembahasan teologi agama penting bagi masyarakat Indonesia? Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama dan budaya. Karena itu, umat Kristen perlu memahami bagaimana hidup berdampingan dengan damai sambil tetap menegakkan mereka. Apa tantangan terbesar dalam dialog antara agama? Beberapa tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman tentang agama lain, penyebaran hoax dan ucapan kebencian di media sosial, sikap fanatisme yang berlebihan, rendahnya budaya dialog. Karena itu diperlukan pendidikan, keterbukaan, dan semangat persaudaraan dalam kehidupan
menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Pemuda Kristen dipanggil bukan hanya untuk memahami iman mereka, tetapi juga menjadi pembawa damai dalam kehidupan bersama. Kita sudah sampai pada bagian akhir podcast. Sebelum menutup, boleh disampaikan kesimpulan singkat? Teologi agama-agama membantu kita memahami hubungan Kristen dan agama-agama lain. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini penting untuk dialog, toleransi, dan kerjasama yang baik antara umat beragama. Sebagai